warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Bapak selalu berdoa untuk kalian di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini ya. Dan juga Bapak berdoa semoga kalian tidak ada yang terkena wabah COVID-19. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang beberapa minggu lalu sudah Bapak sampaikan ya. Masih ingat materi apa? Iya, pintar ya, besaran. Iya, makanya kalau ada materi pelajaran dibaca ya, dibuka-buka lagi dibaca sehingga ingat selalu ya. Oke, baik. Nah, untuk pembahasan hari ini ya di mata pelajaran IPA Terapan, Bapak hanya mengkhususkan tentang alat-alat ukur panjang saja ya. Meskipun alat ukur panjang itu alat ukur itu banyak ya. Nanti kita bisa akan lihat gambarnya ya. Baik, sesuai dengan tema kita ini ya. Pada hari ini pembahasannya adalah alat ukur panjang ya. Baik, nah tentunya kita belajar ada tujuannya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu dengan membaca tentang besaran pokok tentunya dan besaran turunan. Siswa mampu menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan serta dimensi besarannya dengan benar ya. Nah, itu KD 3.1 sebagai tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya untuk KD 4.1 ya, yaitu dengan melakukan pengukuran benda ya, pengukuran benda, siswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan cara pengukuran sesuai dengan alat ukur yang tepat ya. Jadi kita menggunakan alat ukur harus yang sesuai, yang tepat dengan benda yang akan kita ukur dan tujuan dari pengukuran kita ya. Nah, baik, sebelum lanjut kita lihat lagi ini. Nah, ada yang masih ingat kan apa pengertian dari besaran ya? Bapak tampilkan lagi, barangkali ada yang ingat karena maaf, ada yang lupa ya, ada yang lupa. Jadi ya Bapak tampilkan lagi pengertian dari besaran ya. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur ya, jadi diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Ingat ya itu ya, harus diingat baik-baik oleh kalian ya. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur ya. Kalau sesuatu nggak bisa diukur, tidak termasuk besaran ya, dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi dengan diukur ada angka-angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Itu makanya dimasukkan ke dalam besaran ya. Oke, jadi dasarnya ini dulu kalian ingat apa sih pengertian besaran ya. Oke, jangan lupa lagi ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi ada kata-kata pengukuran ya. Nah, apa sih pengukuran? Nah, mungkin ada yang lupa lagi. Apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah suatu kegiatan mengukur, membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis ya yang ditetapkan sebagai satuan ya. Jadi membandingkan, oh benda ini diukur, tidak hanya satu ini saja, benda lain juga diukur. Nah, sehingga terdapat perbandingan dari angka-angka hasil pengukuran. Nah, itulah kegiatan pengukuran ya. Nah, jangan lupa lagi ya. Nah, tadi di depan Bapak sudah sampaikan untuk mengukur suatu benda dibutuhkan alat-alat ukur. Nah, contoh ini ya. Ini memang bukan alat ukur panjang, tapi ada ya. Misalnya ada di atas, gambar di atas di sini adalah alat ukur massa ya. Yang mungkin kalian ada yang sudah pernah lihat ya, sudah sering melihat ya. Seperti misalnya yang ini ya. Ini di pasar, Pak. Betul, di pasar ya. Untuk menimbang barang-barang yang berat ya, tentu pakai timbangan yang ini atau neraca ya. Ini juga sebagai neraca, sebagai alat ukur massa ya, timbangan. Nah, ini biasanya untuk di laboratorium. Nah, ini Pak, saya kenal ini Pak dengan yang ini. Iya, ini paling mudah ya, timbangan-timbangan ini. Nah, banyak kita temukan, banyak kita jumpai ya. Di rumah ada Pak? Iya ada, pasti ya, ibu kalian punya. Untuk apa? Menimbang kalau mau bikin kue Pak. Iya betul ya.
Ya, jadi ini timbangan untuk di rumah, misalnya di pasar juga ada ya, timbangan bahan kue, misalnya ayam, daging dan sebagainya. Ini juga ada timbangan digital ya. Untuk di mana? Ya di toko-toko buah sekarang udah banyak ya pakai menggunakan timbangan digital ini. Nah, ini timbangan yang gantung ya, timbangan gantung yang sudah lebih baik lagi ya. Ada lagi Pak, timbangan yang kayak di posyandu. Iya betul ya, itu timbangan juga ya. Nah, jadi gambar di atas ini adalah contoh dari alat ukur massa ya. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ya. Ini ada gambar alat-alat ukur panjang. Iya, betul ya. Nah, ini ada tulisannya, jadi mudah ya. Ada mistar, nah, ada roll meter ya. Biasa di rumah ayahmu punya ya, kalau mau bikin bangku, lemari, memotong sesuatu harus diukur dulu panjangnya, tentu dengan menggunakan roll meter atau pita meter gulung ya. Ada jangka sorong, ada mikrometer skop. Pak, yang bagaimana? Yang jangka sorong, mikrometer skop, nanti akan Bapak tampilkan benda aslinya ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, ini Bapak ambil khusus ya tentang alat-alat ukur panjang. Kita lanjut. Nah, ini bukan panjang, bukan alat-alat ukur panjang ya, tapi alat-alat ukur yang berkaitan dengan besaran pokok suhu ya. Nah, ini ada termometer yang sekarang nih ya sedang tren, sedang viral. Apa namanya, gun, termometer gun, jadi kayak pistol ya. Dulu di kening, katanya nggak boleh, sekarang harus di lengan ya, di mana saja ya. Nah, ini juga sama ya. Ini termometer digital suhu badan ya. Oke, nah ini sudah tadi ya gambar alat ukur panjang. Nah, ini contohnya mistar. Nah, Bapak juga punya ini mistar ya. Tuh ya, sama kan ya. Iya, ini digambar besar, ini kecil. Nah, ini umum yang kita sering gunakan ya. Kalau mengukur yang panjang bendanya tidak terlalu panjang ya. Biasa untuk anak-anak di sekolah ya, kalian di sekolah bawa selalu mistar atau penggaris ya. Nah, di sini ada skala-skalanya ya. Di mistarnya ada skala ya. Skalanya dia yang besar adalah senti ya, satuannya senti. Juga ada satuannya, setiap garis yang kecil-kecil ini skala kecilnya adalah mili ya, milimeter. Kalau ini panjang mistarnya sepanjang 30 cm ya, dengan garis-garis mili tertentu. Pak, bagaimana penggunaan ini? Apakah bisa mengukur benda yang sangat kecil atau tipis? Nah, kalau yang terlalu tipis, yang terlalu kecil, kemungkinan tidak bisa ya, artinya bisa sih tapi tidak atau kurang terukur bendanya ya secara realnya. Oke. Nah, ini mistar ya. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering digunakan. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm tadi ya, yang garis-garis kecil ini ya, atau 0,1 cm. Mistar memiliki telitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm ya. Nah, ini contohnya, ini contoh pengukuran dengan menggunakan mistar ya. Nah, di sana dihasilkan angka pasti benar ya dari hasil pengukuran, dan ada angka taksirannya, jadi angka yang di belakang dari angka pasti yang benar ya. Nah, itu ada angka taksiran, sehingga dijumlahkan angka pasti benar dengan angka taksiran menjadi angka hasil pengukuran ya. Yang sebelahnya juga sama. Nah, ini dia bendanya jangka sorong ya, jangka sorong. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada yang ininya, yang logam. Nah, ini ya, ini benda aslinya jangka sorong ya, seperti digambar ya di monitor itu ya. Nah, kita lihat bagian-bagian jangka sorong. Ada rahang luar ya, digunakan untuk mengukur bagian luar. Nah, ini ya, bagian lahar. Nah, ini ya. Nah, ini rahang luar, mengukur bagian luar. Kemudian ada rahang dalam, mengukur bagian dalam. Ini ya, yang atas. Ini mengukur bagian dalam.
Misalnya diameter dalam sebuah tabung ya atau kaleng ya. Kalau ini bagian luarnya ya. Nah, kemudian ada pemeriksa kedalaman. Nah, kalau kita geser terus ini, nah ini ada ya. Ini untuk mengukur kedalaman suatu tabung botol ya. Nah, di sini ada ditunjukkan dengan angka senti ya, sentimeter satuannya. Misalnya kita masukkan nih, nah gitu ya. Nanti mentok ke sini berapa tingginya ya. Iya kan, kita lanjutkan anak-anak. Tadi sudah sampai skala utama sentimeter. Ada skala utama yang inci di atasnya ya. Ini yang di atas inci. Kemudian ada skala nonius. Nah, skala yang lebih kecil ya. Ini skala yang ada yang bisa bergeser-geser nih, skala nonius ya. Nah, satuannya di sini milimeter ya. Kemudian ada alat penahan. Nah, ini diputar. Kalau bendanya sudah terukur ya, maka diputar sehingga tidak bergerak nih rahangnya ya. Karena ada dua rahang, ada rahang tetap dan ada rahang geser ya. Rahang geser kalau kuncinya kita putar bisa bergerak maju mundur sesuai besarnya benda yang kita ukur ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, karakteristiknya ya, skala panjang pada rahang tetap adalah skala utama ini ya, dari ujung sini sampai ujung sini itu skala utama ya, skala panjang. Dan skala pendek ini ya, pada rahang geser nih yang Bapak geser-geser ini ada skalanya yang kecil ya. Nah, ini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa skala utama satuannya senti, juga ada milinya, dan skala noniusnya itu adalah milimeter ya. Kita lanjut. Nah, skala nonius memiliki panjang 9 mm. Jadi ini sekitar 9 yang kecilnya 9 mm. Beda satu skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,1 mm. Jadi antara skala nonius dengan skala utama nih, yang besar di atas dengan yang kecil bedanya 0,1 mm atau 0,01 cm ya. Angka ketidakpastian jangka sorong adalah 0,05 mm atau 0,005 cm ya. Setengah dari tingkat ketelitian. Dan lanjut. Nah, ini misalnya dari suatu pengukuran dari dapat 6,2 cm ya, ditambah skala noniusnya dikali ini ya 0,01 sehingga didapat hasil pengukuran benda 6,24 cm ya. Maaf. Nah, kita lanjut ke alat berikutnya yaitu mikrometerskop. Nah, ini ya. Nah, ini bendanya mikrometerskop ya. Ini kecil sayangnya ya. Bapak punya yang kecil ya. Nah, bagian-bagiannya ini adalah ruang ukur tetap yang ini ya. Ruang ukur tetap dia tidak bisa bergerak-gerak. Kemudian ada ruang ukur gerak. Nah, ini ya. Ini kalau kita putar tuas di belakangnya, ini bisa tertarik ke belakang. Nah, ini ya, sehingga membentuk celah ya, ada celah di sini ya. Nah, ini ada celah nih. Kalau Bapak putar terus ya. Nah, sesuai dengan besarnya benda yang mau kita ukur. Kemudian ini rangka, secara keseluruhan ini rangka. Oh, maaf. Nah, ya. Secara keseluruhan ini rangka ya. Kemudian ada kunci ini ya, untuk dia tidak bisa maju mundur ya. Kemudian ada skala pemutar. Nah, di sini ada, kalau kalian bisa lihat, ini ada skala yang di bagian tuas yang bisa diputar ya. Ada skala 0, 5, 10 sampai di sini paling besar 45 ya. Nah, kemudian ada skala tetap. Nah, ini ya, skala yang tetap juga satuannya mili ya. Nah, antara garis-garis ini adalah setiap ini adalah 1 mili setiap garis yang atas. Ya, skala garis yang atas 1 mili, yang di bawahnya itu setengahnya dari yang atas, jadi 0,5 ya, atau setengahnya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, misalnya kita mengukur suatu benda ya, setelah kita ukur, kita jepit, kita kunci, nah didapat angka seperti ini. Jadi cara penggunanya ini yang tuas putar,
harus sejajar dengan garis skala pada skala utama ya. Nah, jadi ini ya skala pada pemutar di mana letaknya berhimpitan dengan garis skala pada skala utama ya. Misalnya benda ya yang kita ukur berhimpitan skala putarnya dengan garis skala utama ini di angka 5 ya, paling dekatnya 5. Berarti angka utamanya adalah 5 ya. Nah, kemudian kita tambahkan ini karena 5 ini masih lebih ya. Lebih tapi adanya di garis skala yang bawah. Nah, ini nilainya 0,5 ya. Nah, jadi kita tambahkan 0,5. Kemudian garis skala pada tuas putar mana yang sejajar dengan garis utama skala pada skala utama ini ya, yang panjang ya. Nah, kita lihat yang sejajarnya yang mana, angka berapa dari skala putar. Nah, ternyata di sini angka 30 yang membentuk satu garis yang tidak terputus. Nah, 30 ini tidak langsung kita tulis 30, tapi kita kalikan dulu dengan 0,01, jadi dihasilkan 0,3 ya. Nah, nanti semua ini satuannya mili ya. Jadi panjang benda yang kita ukur 5 ditambah 0,5 tambah 0,3 maka dihasilkan hasil pengukuran 5,8 mm. Nah, ini ya penjelasannya ya. Perhatikan letak garis skala di bagian skala. Nah, tadi ya ada dihasilkan angka 5 berarti 5 mm ya. Nah, kemudian lihat garis skala bawah yaitu 0,5 karena setengah dari satu garis skala utama. Kemudian perhatikan nilai di skala nonius yang tuas diputar tadi ya. Nah, itu menunjukkan angka 30 mm. Nah, tapi ada rumusnya 30 dikalikan 0,01 karena satu garis ini ketingkat telitiannya 0,01 mm ya. Maka dikalikan 0,01 kali 30 dihasilkan 0,3. Nah, sehingga dihasilkan panjang benda diukur dengan menggunakan micrometer stroke itu sebesar 5,8 mm ya. Nah, kita bisa membandingkan benar nggak kalau dengan jangka sorong ya. Biasanya itu ada ya beda-beda kecil lah perbedaannya ya, kecil karena beda alat beda hasil pengukuran ya. Nah, baik anak-anak, tadi Bapak sudah jelaskan ya tentang alat-alat ukur panjang, bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, maka Bapak akan simpulkan ya. Sedikit saja ya Bapak simpulkan. Kalian bisa menyimpulkan nanti di rumah ya. Nah, alat-alat ukur yang digunakan disesuaikan dengan besaran yang akan dipakai ya, harus sesuai. Mau mengukur massa ya harus pakai alat ukur massa ya, jangan pakai alat ukur panjang ya. Nah, kemudian alat-alat ukur panjang terdiri dari tadi ya ada mistar, pita ukur, meteran, jangka sorong, mikrometer stroke. Nah, barangkali itu ya pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahami ya, meskipun dalam suasana pandemi COVID ini kalian harus tetap semangat dalam belajar ya, tidak boleh lemah ya. Nah, Bapak selalu berdoa untuk kalian agar tetap semangat, sehat ya. Demikian barangkali ya Bapak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.